Sekarang gue udah sampai dari perempatan itu ya, Pondok Cabe Ciputat. Ini udah masuk ke arah Sawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Cakra Krishna. Hari ini hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Jam berapa nih sekarang? Jam setengah 6 pagi. Hari ini gue mau seperti biasa jalan-jalan sesudah sholat subuh. Gue mau ke daerah Sentul ya. Gue mau jajan-jajan, makan mie sambil minum kopi. Coba kali ini yang spesial adalah gue jalan-jalannya ditemani oleh motor ini. Yes, kali ini gue akan jalan-jalan dengan sebuah motor listrik ya, dari Charge Indonesia, modelnya model Rimau. Jadi kalau di video sebelumnya kalian pernah nonton, gue pakai motor listrik dari Charge juga yang Anoa untuk keliling, bukan keliling Jakarta, nyoba di seputaran Jakarta, di daerah Kemang lebih tepatnya. Kali ini gue mau mencoba si motor listrik. Experience-nya gimana kalau kita bawa jalan jauh, apalagi rutenya ke daerah Sentul itu kan jalanan rusaknya ada, jalanan menanjaknya ada. Kita akan cobain gimana. Oke, mungkin nggak akan lama-lama lagi, jangan sampai sana, kita bisa bersantai-santai. Oke, kita siap-siap jalan-jalan dulu ya. Oke, gue udah pakai helm, udah siap-siap. Jadi ini sekalian jajal intercom baru ya. Gue pakai intercom yang ada kameranya, merek Gilek S3. Gue beli sekitar 1 jutaan kemarin. Oke, start motornya seperti ini. Kuncinya kunci biasa. Ada kayak modul alarmnya seperti ini, mobilizer. Kondisinya ada 2 baterai. Ini baterai yang satu udah gue pakai dalam tadi jalan sini. Start pointnya 597 km sekarang, dan range-nya bisa sampai 245 km kalau kita di mode Eco. Kita bisa pindah switch sliding ininya ke normal, dia akan langsung berubah jadi 157 km, dan kalau kita pakai sport jadi 122 km range-nya. Jadi motor ini juga dilengkapi 2 baterai, tenaga dinamonya 4000 watt ya. Ini cukup gede tenaga motornya. Yuk, kita langsung jalan aja. Kita slow-slow, yang penting asik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bisa dilihat ya, kaki gue agak sedikit jinjit, jadi emang seat height-nya lumayan. Nanti gue cek speknya seat height-nya berapa, tapi overall jinjitnya juga masih jinjit yang enak. Masih inilah. Terus juga secara joknya itu agak lebar, jadi kalau menurut gue secara duduk ya, kayak kita naik duduk di Yamaha NMAX atau Yamaha Lexi, seperti itu. Terus kalau kita duduk juga posisi kaki kita bisa selonjoran seperti ini, jadi cukup santai juga ya. Nah, di sini ada indikatornya baterai, range, kilometernya, suhu sekitar, jam, kecepatan. Terus nanti juga ada seperti kayak RPM-nya, tapi sini sebutnya ampere. Di sini ada indikator suhu. Ini suhu baterai, jadi kita mesti mantau juga suhu baterainya, nggak boleh terlalu panas. Langsung jalan ya. Untuk akselerasi, menurut gue pas bukan throttle awal, itu tenaga kayak nggak langsung disalurkan ke belakang, tapi diinin pelan-pelan, jadi kayak agak sedikit mesti menghentak. Mungkin lebih ke safety reason ya, karena takut ini motor listrik mental karena tenaganya. Nah, kalau kita di mode Eco, itu kecepatan maksimalnya tuh 45 km per jam. Tapi kalau kita naik di Sport, powernya akan naik lagi.
Oke, untuk mempersingkat durasi, sini gue bikin voice over aja ya. Jadi dengan speed controller di Eco itu bisa sampai 45 km per jam, sedangkan di normal sekitar sampai 70 sampai 75, dan terakhir di speed paling tinggi itu sekitar 100 bisa masuk deh, 100 sampai 100 km per jam. Nah, buat gue, buat pemakaian harian sebetulnya lebih enak di normal ya, cuma ya balik lagi ke semakin kencang berarti pemakaian baterainya akan semakin boros, jadi ya balik lagi ke preferensi kalian. Lalu untuk suspensi dan kestabilan dari Charge Rimau ini menurut gue oke ya buat dipakai harian, tapi kadang gue merasakan ada sensasi terlalu keras, tapi kadang juga gue merasakan sedikit kurang empuk gitu, tapi nggak terlalu ini juga gitu loh, nggak terlalu keras juga. Contoh saat kita melewati speed bump, gue merasa motor ini kok seperti suspensinya terlalu keras, tapi di saat kita agak kencang sedikit gitu ya, feelingnya itu napak ke tanahnya sudah oke, tapi masih kayak ada handling yang apa ya, seperti mungkin bearingnya kah atau apa, tapi overall sih buat gue memang gue yang terlalu sensitif aja. Nah, yang lucu adalah di motor ini menggunakan velg depan itu ring 16 dengan ukuran ban kalau nggak salah 90/80 atau 100/80, dan velg belakang itu ring 14 dengan ban 110/80. Jadi gue sebenarnya nggak tahu kenapa mereka memakai velg ukuran belang gitu ya, apakah memang mengejar untuk biar depan lebih tinggi atau gimana. Jadi ini pasti akan ngaruh juga ke handling ya. Lalu untuk pemakaian ban gitu, ya menurut gua sayang sih, mungkin bisa lebih oke lagi kalau velgnya dilebarin, seperti depan pakai 2,5 inch, belakang pakai 3,5 inch. Jadi memang secara tampilan juga lebih oke, lebih enak gitu ya. A few moments later. Oke kawan garasi, setelah hari ini gue berjalan sejauh sekitar 85 km dengan motor ini. Jadi hari ini rute gue dari Ampera menuju ke Sentul ya. Sentul gue akhirnya di sekitar Sentul City situ di rumah kakak gue, lalu gue stop di sana untuk ngecharge dan gue balik. Nah, perjalanan tadi gue via Sawangan dan pulangnya tadi lewat Cibinong atau Depok. Jadi impression gue terhadap motor ini adalah motor ini enak, dan seperti yang pernah gue bilang juga kepada sama model dari Charge yang pernah gue coba, yaitu si Anoa Rimau ini handlingnya oke. Mungkin itu karena wheelbase-nya yang panjang, dan juga secara rangka dia tuh stiff banget, kokoh banget. Jadi pas lurusan tuh rasanya enak. Cuma memang tadi untuk top speed gue paling kenceng hanya lari 95 km per jam. Itu dia udah di mode speed yang nomor 3 ya, yang ini nih. Mode speed yang nomor 3 di sini itu cuma bisa lari 95 km per jam. Nah, lalu untuk baterai, jadi gini, gue berangkat mostly ada di mode normal, gue tidak nyentuh mode sport. Nah, menurut gue ini gue nggak tahu problemnya di mana. Apakah gue mendapatkan unit yang memang secara baterai health-nya kurang baik atau gimana? Gue nyampe di Sentul itu satu baterai udah kedip-kedip, udah tinggal 2 bar kedip-kedip. Jadi udah mulai memasuki baterai kedua. Nah, akhirnya gue inisiatif, tadinya kan gue mau bawa ini ke Gunung Pancar gitu ya. Gue inisiatif karena gue takut tidak kuat juga. Akhirnya gue ngecharge dulu di rumah kakak gue. Lalu untuk ini juga ngecharge-nya sih no issue ya, gampang kok. Jadi chargernya tuh sudah diberikan dan chargernya ada di kolong sini. Nah, ini chargernya dan baterainya, nanti ada videonya. Nah, yang lucu adalah ada sesuatu yang mungkin malfunction, mungkin saat motor lagi gue tinggalin charge karena gue abis itu pergi sama kakak gue.
motor gue tinggal di charge segala macam, mungkin immobilizernya banyak aktif atau banyak goncangan di sana, mungkin ada yang coba duduk-dudukin atau gimana. Jadi saat gue mau menyalakan motor itu, motornya tuh nggak bisa hidup. Nah, motornya nggak bisa hidup, udah gue coba cabut baterai dua-duanya, udah gue coba berusaha nyalain dari sini, udah gue coba nyalain dari remote dan manual, tapi tetap nggak mau hidup. Dan akhirnya gue mencoba menghubungi customer care-nya atau Sera. Sera itu bisa gue hubungi via WhatsApp juga. Gue sambil menginfokan, gue kirim ke mereka beberapa video. Nah, dari situ dipandu. Dan yang kerennya adalah Sera itu, jadi berdasarkan info ya, Sera itu bisa dibilang aktifnya 24 jam. Yang kedua, motor bisa dihidupkan dari sana, dari Seranya. Jadi tadi motornya mati, alhamdulillah gue bisa pulang. Gue sempat panik juga tadi, ya masa gue mesti towing motornya atau manggil mekanik untuk storing motor seperti itu kan. Alhamdulillah dari Seranya juga membantu banget lah seperti itu. Alhamdulillah sekarang motornya sudah sampai di rumah dan gue sudah menyelesaikan perjalanan. Jadi overall menurut gue motor ini untuk dipakai harian ya, harian dalam kota, gue sih oke. Cuma memang kalau dipakai dalam kota, kendalanya adalah si motor ini panjang banget. Secara dimensi panjang banget, bahkan lebih panjang dari ADV ya sepertinya ya. Karena ada ininya juga, wing racknya juga, dudukan buat box. Jadi motor ini jadi panjang banget. Nah, untuk keluar kota sebetulnya oke-oke aja. Karena memang kalau kita ini ya, tipe pengendara yang non agresif kayak gue, secara baterai mungkin tadi kalau gue pakai di normal di 1 itu kecepatan larinya hanya sampai 47 km per jam, mungkin bolak-balik akan aman. Tapi gue nya yang lebih ke nggak sabaran, gue pengen betot dan akhirnya ya gue pas berangkat gue lebih banyak di mode 2 atau mode normal. Dan begitu gue udah ngecharge, gue udah tahu jarak gue juga dari Sentul sampai rumah dengan baterai tersisa cukup, dan gue udah sempat ngecharge juga, gue pakai mode nomor 3 tadi, mostly pas lagi jalan pulang. Secara suspensi, motor ini sebetulnya suspensinya stiff dan sedikit keras ya. Jadi pas beberapa jalanan di Sentul tadi cukup ini juga kan agak kurang bagus, agak sakit pinggang. Dan sebetulnya ini bisa dimainin lagi nih, ada preloadnya masih, jadi bisa dibikin lebih empuk sebetulnya nih. Di shocknya ada preload, bisa di setel lebih empuk dikit. Cuma mungkin kenapa di setel kayak gini, mungkin ini memang mostly dipakai sekarang sama teman-teman online, dipakai boncengan dengan kekerasan pers gitu, preloadnya motor akan lebih enak. Terus untuk tenaga, motor ini menurut gue tenaganya udah pas. Tapi yang gue tidak menemukan perbedaan gini, saat kita dari mode 1 Eco ke normal itu kerasa banget perbedaan dari torsinya dan juga speednya ya. Di mode 1 47 km per jam, mode 2 tuh 60-an, 60-70. Nah di mode 3 Sport tuh 95 tadi. Nah yang gue ngerasa dari mode normal ke Sport, menurut gue torsinya masih bisa dibilang sama aja. Jadi nggak terlalu nambah di torsi, tapi memang lebih narik ke top speed. Satu itu. Yang kedua, problem gue adalah saat kita di lampu merah gitu ya, atau kita yang banyak simulasi lampu merah dan saat kita mau putar balik, gue ngerasa throttle response-nya itu kok nggak terlalu ini ya, jadi kayak agak delay. Mungkin itu memang untuk safety reason, karena kalau dibikin agak ngentak, takutnya motornya ngentak di lampu merah jatuh, pas lagi putar balik jatuh, mungkin safety reason. Tapi kadang-kadang yang kayak gitu karena throttle response-nya yang kurang smooth, itu kayak bikin grogi buat gue. Seperti itu. Terus busa joknya ini agak keras. Jadi kalau dipakai riding lama kayak tadi on the way jalan, bokong agak sedikit kebas juga. Cuma kadang-kadang akhirnya gue berdiri, jadi gue kayak posisi naik motor trail, gue berdiri di dek sini sambil pegangan. Nah dari sini ke ini kalau kita mau berdiri, ininya stangnya agak terlalu pendek. Tapi kalau kita posisinya sambil duduk, posisi setang udah cukup pas. Pengereman kayak tadi gue bilang, ini modelnya mirip banget kayak kita pakai
rem CBS-nya PCX atau ADV. Jadi kalau kita mencet rem belakang, rem depan tuh ikut ketekan juga. Tapi gue nggak tahu kalau kita mencet rem depan apakah belakang ikut ketekan juga ya. Nah, gue ngerasa kadang-kadang itu juga salah satu yang bikin gue kagok gitu ya, karena mungkin gue terlalu biasa dengan rem konvensional di mana ya gue pengen depan ya depan aja yang gigit atau belakang aja yang gigit. Itu menurut gue agak-agak mengganggu di gue, tapi itu hal yang normal karena ada di PCX dan ADV juga. Kombi brake-nya Honda lah seperti itu. Lalu apalagi pengecasan tadi nggak ada masalah. Listrik di rumah kakak gue sekitar 2200. Gue ngecas satu baterai tadi gue tinggal sekitar 1,5 jam dari 4 bar ya, dari 5 bar kalau nggak salah di dalamnya. Coba lihat dulu si baterai itu kan. Nah si baterai itu kan ada 5 bar tadi. Pas gue ngecas, gue charge yang bawah itu sisa 1 bar. Cuma begitu gue tinggal sekitar 1,5 jaman keisi 5 bar sih yang nyala. Tapi menurut gue udah cukup lah untuk gue sampai gue pulang gitu. Motor ini menarik ya buat gue, menarik karena ini motor listrik adalah sesuatu genre yang baru, karena sesuatu yang bisa dibilang ya this is the future, ini adalah masa depan. Tapi memang untuk adaptasi dan juga untuk ekosistemnya masih, apalagi terlebih untuk charge ya. Charge ini baterainya bukan seperti yang baterai swap yang banyak di lampu merah atau apa. Baterainya beda, dia memakai baterai sendiri yang memang kalau secara ini kan produksi Vimoto ya. Gue merasa kualitas baterainya juga lebih baik ya, karena bobotnya lumayan berat juga dan harga baterainya juga gue dengar cukup lumayan harganya. Jadi gue agak ini. Nah mungkin yang lebih baik juga menghindari masalah seperti gue tadi, berangkat kelihatan baterainya ini tapi tiba-tiba baterainya kurang. Mungkin bisa lebih ke edukasi. Memang kalau motor listrik gini lebih baik tidak swap, tapi lebih baik memang ngecharge sendiri di rumah gitu, karena udah disiapin port listriknya, terus juga udah disiapin tadi ada chargernya. Ini kalau mau ngecharge dua baterai langsung di sini bisa, atau satu persatu tadi bisa tarik gitu. Dibandingkan kalau kita swap. Kenapa dibandingkan gitu? Karena kalau kita swap bisa jadi kita mendapat baterai yang kelihatannya penuh, tapi pas dipakai ternyata baterai health-nya udah nggak bagus, jadi ngedropnya cepet. Itu yang ditakutkan. Jadi gue saranin kalau lu punya motor listrik charge, lebih baik kalian ngecharge sendiri di rumah baterainya dibandingkan lu nge-swap baterai seperti itu. Kalau si charge sendiri udah punya 3 swapping station. Yang pertama ada di Kemang Utara, terus yang kedua ada di sekitar Hang Tuah, yang ketiga di Cikupa di pabriknya. Yang di Kemang Utara itu kantornya charge. Mungkin itu aja impressionnya. Overall gue suka sama motor ini. Tapi untuk owning this motorcycle, menurut gue belum kesana, karena dengan harga 40.880.000 gue masih ada kerasa hambatannya lebih ke tadi ya. Kalau gue mau pakai jauh sedikit, charging akan menjadi suatu problem, karena untuk kita nggak tahu juga charging station tuh ada di mana, karena ini kan mesti istilahnya kita numpang listrik gitu ya. Mungkin itu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and share video ini. Jangan lupa subscribe juga ke channel gue Garasi 054, dan channel-channel gue yang lain ada di Instagram @garasi054 dan TikTok @garasi.054. Ciao Bella.